Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di pagi yang cerah ini kita bisa sama-sama hadir di masjid ini. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa hadir di masjid, nikmat bisa bangun pagi. Itu adalah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya yang nanti diberikan syafaat dari beliau dan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang tidak termasuk yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari pertama kita setelah Ramadan. Jadi pertama saya ingin mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, selama kita berdoa. Ramadan berkah ketika kita saling memaafkan di antara kita. Dan itu tolong memaafkan atas segala kesalahan. Yang pertama. Kedua, mari kita belajar dari bulan. Bulan ketika dia berpuasa, dia menjadi dari sesuatu yang menyedihkan menjadi sesuatu yang sangat indah. Maka kita belajar kepada bulan. Ia adalah makhluk yang sering kita ramai. Kemudian ketika dia berpuasa, dia menjadi makhluk yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Maka jadikan puasa kita kemarin itu seperti puasanya bulan, di mana setelah dia berpuasa maka dia menjadi berubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari sesuatu yang tidak enak dipandang menjadi sesuatu yang cantik dilihat, dari sesuatu yang awalnya dia sering menyakiti orang lain, tapi kemudian dia menjadi makhluk yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa bulan, sehingga puasa kemarin benar-benar membuat kita menjadi lebih baik dari hari yang amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita tafsir sudah sampai di kitab haji. Kitab haji. Silakan kepada sekalian Pak Yani, kalau enggak silakan dilihat di Google ya saya baca. Kitab haji. Kita membahas tentang masalah haji. Ini bab yang kelima. Bab yang pertama itu tohara, bab yang kedua itu sholat, bab yang ketiga itu puasa, bab yang keempat itu zakat, bab yang kelima mengenai haji. Ia merupakan rukun Islam yang kelima, rukun pelengkap dari agama ini. Tidak sempurna Islam seseorang sebelum dia haji. Maka pagi ini kita akan bahas, kita akan baca tentang kitab haji. Wasara itu wujud haji sebab haji ini baru wajib dilakukan. Ada 7 syaratnya. Yang pertama al-Islam. Kalau dia orang Islam maka wajib haji. Yang kedua bulu, kalau dia sudah balik. Anak-anak
tidak wajib haji. Maka kalau kita banyak uang pun nggak perlu bawa anak kecil pergi haji. Nggak wajib. Mending kita kasih makan jatah satu anak kita itu atau simpan dulu uangnya sampai dia sudah balik. Beda dengan pergi umroh. Kalau pergi umroh nggak apa-apa bawa anak kita, tapi kalau haji nggak usah bawa anak karena dia belum balik. Yang ketiga, wal aku berkakak. Yang keempat, wal hurriyah, merdeka, bukan seorang budak. Ini sudah tidak ada karena budak berada. Wa wujudul zani, ini syarat yang kelima, ada kelebihan harta. Ada kelebihan harta atau ada biaya, warailah, dan ada kendaraan. Ada biaya, punya harta pun kalau nggak ada kendaraan nggak boleh. Sekarang semuanya umpama diatur oleh orang. Kita sudah banyak uang, sudah daftar, tapi kendaraan ke sana belum dapat, maka belum wajib. Yang keenam, wal tahliyat aman perjalanan. Baik perjalanan itu untuk diri kita sendiri, umpamanya kita kalau naik pesawat nggak bisa, atau kita harus pakai kendaraan, umpamanya harus jalan darat, umpama kalau jalan darat nggak bisa, maka harus itu. Yang penting aman jalan, aman untuk diri kita, atau memang jalan yang aman. Ada terjadi perang di negara kita, ada perang, nggak mungkin pergi haji, nggak wajib haji. Atau di sana nggak mungkin turun, umpamanya yang lagi perang. Indonesia karena berada dari daerah yang harus melewati Yaman, nggak bisa, maka nggak wajib haji. Satu syarat dari wajib haji itu adalah aman berjalan. Yang terakhir, imkan masih mampu untuk berjalan, mampu untuk berangkat. Ini balik ke diri kita. Kalau sudah tua, sudah nggak mampu rasanya, nggak wajib berhaji. Ini jangan sampai kita terlalu memaksakan diri. Usia sudah 90 tahun, belum pernah pergi haji. Tapi kalau kita pergi, nggak mungkin rasanya, nggak kuat, maka nggak wajib haji. Nggak wajib haji. Makanya nanti kalau seandainya memang udah nggak mungkin, dia dibatalkan saja. Nanti ada namanya badal haji. Ini 7 syarat wajib haji itu baru wajib. Islam, balik, berakal, merdeka, ada kelebihan harta, ada kendaraan, aman perjalanan, mungkin untuk berjalan. Kalau 7 ini salah satunya tidak ada di kita, maka haji tidak wajib. Berikutnya akan haji, rukun haji. Warkanul haji ada berapa? Rukun haji itu ada 4.
Yang pertama ihram beserta niat ibadah. Niat haji dibaca ketika ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, ini poin utama. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu ditentukan kapan? Tanggal 9 Zulhijjah. Makanya haji itu tidak bisa dilaksanakan selain dari bulan Zulhijjah. Karena wukuf harus dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah. Itu masalahnya. Nah, kalau seandainya orang nggak wukuf di Arafah, nggak sah hajinya, maka dia jatuhnya umrah. Beda antara haji dan umrah, itu wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf bil bait, tawaf di Ka'bah. Yang keempat, sa'yu baina Safa wal Marwah, sa'i di antara Safa dan Marwah. Yang kelima, al-halq, bercukur. Nah, bercukur ini laki-laki disunahkan untuk digundul. Perempuan cukup dipotong saja, minimal 3 helai rambut. Bagi yang tidak ada rambutnya, boleh dengan cara dikering saja, atau udah benar-benar nggak ada sama sekali, dikering pun nggak bisa, maka dilewatkan pisau di atas kepalanya seolah-olah sedang mencukur. 5. Rukun haji itu 5. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur. Yang sudah pernah haji pasti sudah dilaksanakan. Bukan umrah, sedangkan rukun umrah 4. Ihram, buat tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur. Bedanya cuma satu, wukuf di Arafah. Nah, ini beda haji dan umrah. Wal wajibatul haji ghairkan salah satu asya. Sedangkan wajib haji tapi bukan rukun. Dia wajib tapi bukan rukun. Itu ada 3. Apa ya? Yang pertama, ihram dari Mekah. Ihram rukun haji, tapi wajibnya harus dari Mekah. Orang nggak ihram nggak sah hajinya, tapi kalau orang ihram nggak dari Mekah, itu nanti hajinya sah, tapi ada dampak. Ihram wajib, tapi kalau dari Mekah itu wajib haji. Kalau ihram rukun. Beda antara rukun sama wajib. Nah, mana saja miqat? Miqat itu ada namanya miqat makani, tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah
mana di situ seseorang wajib melakukan ihram. Apa ada bil ali kalau dari Madinah. Jadi kalau kita dari Madinah ingin berangkat pergi umrah atau pergi haji, maka sampai di bil ali kita akan berhenti, kemudian akan ganti baju ihram. Baju ihram itu dua helai, sarung sama selir, tanpa satu pakaian putih pakaian. Nah, namanya bil ali. Biasanya kalau yang pergi umroh terus ke Madinah terlebih dahulu, nanti dari Madinah itu sudah dibilang sebagai kita pakai baju ihram atau siapkan baju ihramnya. Nanti kita akan berhenti di bil ali. Nah, di bil ali itu kita disuruh ganti baju. Kalau seandainya sunnah mandi dulu, setelah itu ganti baju, sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu barunya ihram. Ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Ada namanya bid'ah, ada namanya jumfa, ada namanya qalbun banani, ada namanya yadallah, ada zat. Ini adalah 6 tempat yang menjadi miqat orang haji, tempat seseorang niat untuk ihram. Yang tadi apa? Yalamlah. Kita biasanya di mana? Yalamlah. Kalau nggak pergi ke Bali, maka biasanya kalau jamaah haji dari Indonesia ada yang langsung ya dari Indonesia pakai baju ihram sampai di Yalamlah. Itu dibilang sama pegawainya, sekarang kita berada di Yaman, perbatasan Yaman dengan Saudi, namanya Yalamlah. Silakan pasang niat ihram. Dulu mungkin sempat viral, ada jemaah dari Indonesia yang dia pakai baju ihram kayak pesawat. Itu karena dia langsung dari sini langsung ke Mekah. Nanti nyampe di Yalamlah, niat ihram, setelah itu baru turun. Jadi ada 6 tempat yang ditentukan oleh Rasulullah. Ya, ada namanya bil ali, itu namanya ada yang Yalamlah, ada jumfa, ada qalbun banani, ada zat. Kalau kita ingin pergi umrah berulang kali, cukup keluar dari Mekah pergi ke Jumfa. Biasanya Jumfa itu enggak jauh, paling sekitar 1 jam 45 menit dari Mekah. Jadi umpamanya kita sudah selesai umrah, kita pengen umrah lagi, tiap hari boleh sewa taksi, bilang sama sopir taksi, saya pengen umrah, antar saya ke Jumfa. Nanti sampai di Jumfa, sholat 2 rakaat, ada masjidnya di sana, sholat 2 rakaat, ditungguin sama taksinya. Biasanya niat ihram, niat pergi umrah, niat umrah, ihram umrah, naik lagi ke mobil taksi, antar lagi ke mobil. Ihram sampai di Mekah, selesai tawaf, selesai sa'i, bercukur. Nggak lama proses umrah, 4 saja. Ihram, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, bercukur. Kalau kita beruntung bisa tawaf yang dekat, itu paling cuma setengah jam. Kalau yang kurang agak beruntung, yang agak jauh sedikit, nggak usah terlalu dekat Ka'bah kalau seandainya memang mepet-mepet. Kalau mau lebih santai, ada yang dari atas bisa
mesinnya tinggal duduk. Nah, bayar. Nanti dari situ turun arah ke kanan sedikit, sahil di antara sofa dan bawah. Sofa bawah paling sekitar 50 meter lebih. 7 kali berat. Selesai itu udah masjid pergi ke atas, cukup. Selesai. Bisa kita 3 kali umroh bisa. Sehari 3 kali bisa. Ini buat saya sudah selesai. Ya umroh sudah selesai. Saya mau umrohkan bapak saya baru. Udah. Berapa lagi yang berkasih? Langsung dikasih dari Tuhan. Udah. Iya. Yang terdufal. Sampai dufal, iya. Ya Allah, saya ingin umroh untuk bapak saya. Sholat sudah berkah. Setelah itu tawaf. Berangkat lagi ke Mekah, tawaf. Sampai tawaf, sa'i, selesai sa'i. Iya. Cukup lagi, selesai. Jadi umrah itu enggak lama. Ya. 1 jam, 2 jam selesai. Maka saya bilang kepada teman-teman yang kalau umrah, nggak usah terlalu mengikuti waktu sholat tidak itu. Jadi kita harus paham bahwa umrah itu enggak lama prosesnya. 4 rukun saja. Ya. Ihram, tawaf, sa'i, bercukur. Kalau haji kita baru berfilah. Buat sunnah haji, sedangkan sunnah haji itu ada 7. Yang pertama ifrad. Apa itu? Wa huwa taqdimul haji 'ala umrah. Mendahulukan haji dari umrah. Haji dulu, setelah itu baru umrah. Ini biasa dilakukan oleh jamaah haji yang sudah dekat pergi haji, yang berangkat tanggal 7 atau tanggal 8 lalu bisa melakukan haji. Kalau enggak, biasanya umrah dulu baru haji. Yang kedua, talbiyah, mengucapkan kata-kata talbiyah. Ini dia paling labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lakal mulk, la ilaha illa syarika. Itu namanya talbiyah. Mau umrah, mau haji, sudah. Lalu berikutnya tawaf dulu. Tawaf selamat datang. Jadi datang baru datang yang perintah, apa yang sunnah pertama dilakukan, tawaf dulu. Melaksanakan tawaf 7 kali sunnah. Kemudian watajarrul rajul 'inda al-ihram. Berikutnya yatajarrul rajul 'inda al-ihram 'anil mar'ah. Berikutnya adalah laki-laki enggak memakai pakaian yang terjadi. Ini sunnah. Hanya yalbasu izara wa ridaan abiyadain. Hanya memakai kain sarung dan rida yang dua-duanya berwarna putih.
Itu sunnah-sunnah haji. Oke, berikutnya yang diharapkan terhadap orang Islam yang merupakan muhrim asyarafnya, yang diharapkan ketika sudah ihram, ketika seseorang sudah niat ihram, ada 10. Yang pertama, lubusul makhid, memakai pakaian yang berjahit. Itu nggak boleh. Memakai pakaian yang berjahit, meja, itu nggak boleh. Celana, nggak boleh. Yang kedua, ta'ziyatul ra'si minal wajhi wal wajhi minal mar'ah. Yang kedua, menutup kepala laki-laki itu haram, ataupun menutup wajah oleh haram. Ini kadang-kadang lupa, lupa kalau lagi haram, tiba-tiba pakai peci. Dan Ibn Ali kemudian jauh 2 jam, 3 jam. Berarti itu ujung Madinah. Kita di mobil kedinginan. Asal. Ada nggak berasa pakai topi? Haram. Iya kalau ada yang mengingatkan. Kalau ada, ini kita harus pelajari. Kita harus belajar. Kadang kita nyampe di Mekah panas, ya kan mungkin udah biasa. Topi ada di samping kita ya. Menutup wajah, menutup kepala. Tajil syari, jangankan menutup kepala, menyisir rambut pun haram. Enggak boleh. Wahal apalagi memotongnya. Wataqli ulatfa, motong kuku nggak boleh, haram. Depannya pantang pakai rambut. Waktu memakai wangi-wangian haram. Kalau seandainya bau itu biarkan saja. Membunuh binatang buah. Waktu nikahi, akad nikah. Ini biasanya. Wal-watak, nah ini juga satu lupa. Berwatak, berjima antara suami dan istri. Ini kadang nikah. Wal-mubasyarah bisahwat, menyentuh dengan syahwat laki-laki dan perempuan. Makanya kalau sudah ihram nggak usah terlalu dekat dengan istri kalau tidak lagi. Karena kan kita pakai rambut, cuma pakai begini. Ya, itu seperti itu. Kalau kesenggol sama itu lain, makanya para mubasyarah besar menyentuh dengan syahwat. Wafinya menghindari fidyah. Kalau itu dilakukan, pelanggaran ini dilakukan, menutup kepala, memotong kuku, memotong dagu, pakai wangi-wangian, memotong, membunuh, kemudian menyentuh dengan syahwat. Kalau ini kita lakukan, maka kita wajib bayar fidyah. Inilah akad nikah, kecuali akad nikah. Kalau akad nikah, nikahnya batal, tidak sah. Wala yusidu illa al-waqf fil farji wala yakhruju minhu bil fasad. Kalau nikah enggak sah nikahnya, yang bermasalah itu dia
itu yang akhirnya jadi merusak. Maka kalau seandainya seseorang sudah ihram, selesaikan dulu semuanya baru akad nikah. Wa man fatahu al-wuquf bi Arafah, barang siapa yang tidak dapat wukuf di Arafah, ta'allala bi 'amal al-umrah wa 'alaihi al-qada wal hadi. Orang pergi haji enggak sempat wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu ditentukan mulai dari matahari tergelincir sampai matahari terbenam di tanggal 9 Zulhijjah. Harus masuk batas Arafah. Kalau nggak masuk batas Arafah, maka hajinya batal, nggak sah. Dan apa yang dia lakukan, dia tetap melaksanakan rukun yang lain, maka dia jatuhnya umrah. Tapi dia punya kewajiban, dia harus mengqadha hajinya tahun depan. Wal haji, dan dia juga harus berkorban. Makanya ada namanya haji qadha, mengulang haji kalau nggak bisa wukuf di Arafah. Tapi biasanya ya, orang semuanya ya, kalau sudah tanggal 9 tuh suruh semuanya masuk ke Arafah. Mau dempet, mau ngapain, saya penting semua harus dapat wukuf di Arafah. Bahkan yang masih di jalan yang belum dijemput biar nyampe wukuf di Arafah. Yang tak kuat, yang sakit tetap dibawa ke Arafah. Harus wukuf di Arafah. Bahkan ya, kalau nggak bisa jalan dijemput pakai pesawat. Jadi kalau yang wukuf ini nggak bisa, harus wukuf di Arafah. Kalau nggak wukuf, nggak sah hajinya, batal hajinya. Tapi dia wajib mengqadha haji tahun depan dan wajib memotong hewan kurban. Wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi, wa man taraka wajiban lam yarja', wa man taraka sunnah lam yarja' bi tarkihi syai'. Siapa yang meninggalkan rukun tadi ada 5 ya, ihram, wukuf, tawaf, wukuf, tawaf, sa'i, kemudian berjumpa. Siapa yang meninggalkan rukun ini tinggal salah satu, maka enggak sah hajinya sampai dia melaksanakan. Oke. Siapa yang meninggalkan wajib haji, tadi kita bahas ada wajib haji. Wajib haji itu ada 3, ihram dan ifrad, melempar jumrah, kemudian juga rukun. Maka ya kalau yang ditinggalkan wajib haji, maka dia wajib bayar dam. Umpamanya dia ihram tapi bukan dari Mekah. Umpamanya dia melempar jumrah tapi yang melempar cuma 2, hajinya tetap sah, tapi dia wajib bayar dam. Wa man taraka sunnah, siapa yang meninggalkan yang sunnah, ada sunnahnya juga ada banyak, 7, lam yalzam bi tarkihi syai', enggak ada masalah kalau sunnahnya ditinggalkan. Jadi kita harus bedakan rukun haji kalau enggak dilaksanakan enggak sah. Tapi kalau yang ditinggalkan wajib haji, ihram dan ifrad, melempar jumrah, yang 3, maka kalau ini ketinggalan jadi sama bayar. Tapi kalau yang lupa adalah yang sunnah, maka enggak ada masalah. Jadi 3, sunnah, wajib, sama. Oke, ini pembahasan. Wajib
dam haji al-wajib fil ihram khamsatu asya. Jadi dam pelanggaran yang ada dalam ihram itu ada 5 jenis, ada 5 model. Yang pertama dam wajib bintan industri. Yang pertama, dan itu atau kita biasa sebut denda. Yang pertama dam yang wajib dibayar disebabkan karena meninggalkan amalan-amalan yang diperintahkan dalam haji. Umpamanya tadi yang lupa itu melempar jumrah, ya, atau ihram dari ihram, maka damnya adalah wawah dan takdir. Damnya itu ada urutannya. Yang pertama satu ekor kambing. Enggak melempar jumrah karena sakit. Tiba-tiba kita enggak melempar jumrah karena sakit. Kalau 10 sakit, enggak bisa melempar jumrah. Enggak bisa melempar jumrah. Maka kita bayar dam. Damnya 1 ekor kambing. Fa'ilam yajid, kalau ternyata enggak nemu 1 ekor kambing atau enggak ada uang untuk 1 ekor kambing, fasya ma'asariyah, maka puasa selama 10 hari. Salah satu haji 3 hari di waktu haji, puasa bagi bila roja bila 7 hari ketika sudah kembali. Kalau yang lupa wajib haji ihram dari waktu sampai umrah, maka bayar dam 1 ekor kambing atau puasa selama 10 hari. Dan dam ini harus betul-betul. Jadi harus kambing dulu, cari dulu kambing. Kalau nggak ada, baru bisa puasa 10 hari. Itu yang pertama. Dam karena meninggalkan wajib haji. Yang kedua, dam wajib ilhaqi wa tarafu. Dam yang dibayar karena bercukur wa tarafu dan memakai oleh-oleh. Berbeda dam. Kalau kita melakukan hal bercukur pas lagi ihram, belum saatnya bercukur. Bercukur itu kan terakhir. Pas lagi ihram, tiba-tiba kita potong rambut kita atau pakai wangi-wangian, maka kita wajib bayar dam. Dia harus tahu kita, biar nanti kita nggak bayar dam. Bahwa letaknya, jadi kalau ini damnya boleh begini. Yang pertama 1 ekor kambing, ausol salah satunya atau puasa 3 hari, au tasattu bi salah satu syuh ala sittina masakin, atau bersedekah 3 sak terhadap 6 orang miskin. Yang kedua, yang pertama tadi, kalau seandainya kita meninggalkan wajib haji, maka damnya 1 ekor kambing. Kalau nggak ada, puasa 10 hari. Yang kedua, kalau kita melakukan pelanggarannya bercukur, potong rambut atau pakai wangi-wangian, maka damnya 1 ekor kambing atau puasa 1 ekor kambing atau puasa 3 hari atau kasih makan 3 sak untuk 6 orang miskin. Kita tahu satu sak kan, kita tahu satu makanan lengkap. Yang ketiga, asal dan wajib bil ihsan. Yang ketiga, denda yang diwajib karena terputus. Lagi perang, kita udah ihram,
tapi baru selesai ihram di jalan diiring sama musuh, ya. Atau ada yang menghalangi, fayahallal wa yubdisya, maka kita boleh bertahan, boleh melanjutkan haji, tapi kita kena dalam satu ekor kami. Udah ihram di Bir Ali, dan Bir Ali ke Mekah ternyata jalan tertentu, atau dari Bir Ali ke Mekah tiba-tiba ternyata jalan. Boleh kita batalkan haji, boleh kita bertalur, tapi kita wajib bayar dam satu ekor. Dia ketiga. Yang keempat, warabi dan wajib selesai. Dam yang wajib karena disebabkan membunuh binatang buruan. Pergi ke Mekah, pergi ke buku di mana saja. Wahwa takdir, ya, damnya boleh. Jika saya ingin malam bisa, jika binatang buruan itu sesuatu yang ada misir, contohnya akhraj yang sebenarnya, maka kita keluarkan yang seperti itu dari kami. Umpamanya kita berburu domba, kelapa,